Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soli dan Solia hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang penjumlahan. Sudah siap Soli dan Solia belajar hari ini? Sudah siap ya pastinya? Tunggu dulu. Sebelum kita belajar, yuk kita terapkan lagi adab belajar. Belajar yang pertama, niat lillahi ta'ala. Maka niatkan hanya kepada Allah semata. Dan yang kedua, berdoa. Maka yang kita lakukan sebelum belajar, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan barokah dan manfaat. Yang ketiga, menyimak dan duduk tenang. Solihah, siapkan tempat duduk ternyaman kalian, duduk tenang dan menyimak apa yang saya sampaikan ya. Dan yang keempat, bersuci atau berwudu. Solihah, sudah berwudukah kalian hari ini? Jika belum, ambil air wudhu dulu ya. Dan yang kelima, mencatat dulu. Maka, apa yang kalian rasa belum paham, perlu ditanyakan, boleh dicatat dan ditanyakan kepada ustazah ya. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Solia, sebelum lanjut ke materi baru hari ini, kita review terlebih dahulu yuk. Materi apa yang kita pelajarin kemarin? Ya,
membandingkan bilangan. Jadi kalian masih ingat dengan membandingkan bilangan? Ada simbol atau tanda yang harus kalian ingat, seperti kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Misalnya angka 125 di sini kurang dari 140, lebih dari 115. Kemudian kita belajar apa lagi ya kemarin? Betul sekali, mengurutkan bilangan. Jadi bisa diurutkan dari yang terkecil ke terbesar atau yang terbesar ke terkecil. Misalnya ada 3 angka, 120, 121, dan 122. Maka ini diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Kemudian bagaimana jika mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil seperti ini? Jadi kita urutkan dari yang terbesar 122, 121, dan 120. Sudah ingat ya solia-solia materi yang lalu membandingkan bilangan dan mengurutkan bilangan. Hari ini kita akan belajar penjumlahan. Masih ingatkah kalian dengan penjumlahan? Di kelas 1 kemarin kalian sudah belajar tentang penjumlahan satuan dan puluhan. Di kelas 2 ini kalian akan menambah penjumlahan kalian, yaitu bilangan puluhan dan ratusan. Sudah siap Soli dan Solia? Ustazah tanya lagi. Masih ingat dengan penjumlahan? Iya, penjumlahan juga berarti menggabungkan beberapa benda. Ada benda, ada angka, kita gabung dan kita jumlahkan. Seperti itu ya Soli dan Solia. Kita lanjut ke materi berikutnya. Penjumlahan ada 2 teknik atau 2 jenis, yaitu yang pertama tanpa menyimpan dan yang kedua dengan menyimpan. Jadi kita nanti akan belajar penjumlahan tanpa menyimpan terlebih dahulu ya Soli dan Solia. Kemudian bagaimana dengan menjumlahkan beberapa benda atau beberapa buah. Di sini saya kasih contoh di sini ya. So, di sini ada 3 buah apel ya. 3 buah apel kita tambah dengan 2 buah apel. Siapa yang tahu jawabannya? Iya, betul. 3 ditambah 2 adalah 5. Ada 3 buah apel dan 2 buah apel. Kita gabung jadi 1, maka ada 5 buah apel. Masih ingat ya, saudara-saudara, tentang penjumlahan tanpa menyimpan. Jadi mereka digabungkan dan dijumlahkan. Penjumlahan di sini ada 2 cara ya, saudara-saudara. Baik teknik menyimpan dan tanpa menyimpan itu bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Sebelum kalian tahu caranya, langkah-langkahnya untuk cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek, maka yang harus kalian ingat adalah nilai tempatnya. Karena langkah kita adalah menjumlahkan dengan nilai tempatnya ya. Misalnya contoh, bentuk panjang bilangan ratusan. Di sini ada angka 469. Maka 469 di sini kita tentukan mana nilai tempat ratusan, nilai tempat puluhan, dan nilai tempat satuan. Perhatikan ya. Seperti ini. Jadi di sini Ustazah tarik garis warna biru ya, angka 4. Maka di sini bernilai 400. Nilai tempatnya adalah ratusan, ya kan? Kemudian angka 6 yang di tengah, Ustazah tarik garis warna merah dengan angka 60 karena bernilai puluhan. 60. Kemudian angka 9 garis warna kuning di sini menempati nilai tempat satuan, maka angkanya 9. Jadi, ini adalah bentuk panjang bilangan ratusan. 469 terdiri dari 400 ratusan ditambah 60 puluhan dan 9 satuan. Sudah bisa dipahami Solia dan Solia? Ini adalah salah satu bentuk cara bersusun panjang untuk menentukan
tempat nilai ratusan, puluhan, dan satuan. Nanti Ustazah akan jelaskan lebih lanjut lagi contoh-contohnya ya, soalnya. Lanjut ke materi selanjutnya. Ustazah ingatkan lagi bahwa penjumlahan itu terdiri dari dua teknik ya, yaitu tanpa menyimpan dan dengan menyimpan. Tanpa menyimpan dan dengan menyimpan. Hari ini kita fokus dulu untuk belajar penjumlahan tanpa menyimpan ya, soli ya. Ustazah harap kalian duduk tenang, kalian menyimak apa yang Ustazah sampaikan agar kalian dapat memahami materi yang Ustazah berikan. Sudah siap soli dan solia? Kita lanjut ke materi berikutnya. Ingat, sebelum kalian lanjut, bagaimana cara menjumlahkan bilangan, maka yang harus kalian tahu dan kalian ingat ada dua cara ya. Yang pertama, menjumlahkan harus dimulai dari satuan atau angka yang paling belakang atau paling kanan. Perhatikan di sini ada angka 421. Maka ketika menjumlahkan kita lihat mana satuannya di sini. Ketika menjumlahkan kita harus mengurutkan seperti ini. Angka kedua, ketika menjumlahkan urutkan sesuai dengan nilai tempatnya. Ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Maka yang harus kalian perhatikan ya, soli dan solia, ketika menjumlahkan kalian harus mengurutkan tempatnya. Di sini paling depan ratusan, kemudian puluhan dan satuan. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Di sini tidak ada, maka tidak bisa ditulis. Ketika menjumlahkan harus diurutkan dengan satuan. Di sini 1 dan 5, maka nanti dijumlah terlebih dahulu. Begitu ya solia. Lebih lanjutnya, Ustazah akan berikan contoh di materi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar penjumlahan tanpa menyimpan. Jadi fokus kita tentang penjumlahan tanpa menyimpan dengan dua cara, yaitu cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Soli dan solia, silakan duduk dengan tenang dan perhatikan penjelasan Ustazah agar kalian paham ya. Yang pertama, kita akan mencoba menjumlahkan penjumlahan puluhan dan satuan. Contoh pertama ya, 14 ditambah 5, maka di sini nanti kita akan tempatkan cara bersusun panjang, puluhannya, dan satuan. Maka diisi 10 ditambah 4, kemudian yang bawah 5. Setelah seperti ini kita jumlahkan 4 ditambah 5 berarti ya 9. Kemudian 10 kita turunkan. Maka 10 ditambah 9 menjadi 19. Bagaimana dengan cara bersusun pendek? 14 ditambah 5, maka kita jumlahkan angka yang belakang. 4 ditambah 5 berapa? 4 ditambah 5 ya 9. Kemudian angka 1 kita turunkan. Ketika bersusun panjang hasilnya 19 dan bersusun pendek 19, hasilnya sama. Kita lanjut contoh berikutnya. Bagaimana dengan puluhan ditambah puluhan seperti ini? 43, maka bersusun panjangnya menjadi 40 ditambah 3. Kemudian 54 menjadi 50 ditambah 4. Setelah itu kita jumlahkan 3 ditambah 4. Berapa 3 ditambah 4? Ya, 7. 0 ditambah 0 ditambah 0. 4 ditambah 5, 9. Maka 90 ditambah 7 sama dengan 97. Cara bersusun pendeknya, 43 ditambah 54, 3 ditambah 4 adalah 7. Kemudian 4 ditambah 5, 97. Kita lanjut contoh berikutnya di nomor 3 dan nomor 4. 145 ditambah 53, bentuk panjangnya, ratusan, puluhan, dan satuannya adalah
menjadi 100 ditambah 40 ditambah 5. Kemudian 53 di sini puluhan, maka ditempatkan di puluhan dan satuan menjadi 50 ditambah 3. Setelah itu kita jumlahkan 5 ditambah 3 berapa? 5 ditambah 3 ya 8. Kemudian 0 di sini kita jumlahkan dengan 0. 0 ditambah 0, 0. 4 ditambah 5 berapa? Ya 9. 100 kita turunkan menjadi 100 ditambah 90 ditambah 8 menjadi 198. Ditulis angka depannya saja. Bagaimana dengan bersusun pendek? Perhatikan, kita jumlahkan paling belakang. 5 ditambah 3, ya 8. 4 ditambah 5 berapa? Ya 9. Kemudian 1 kita turunkan. Ya, 198 dan 198 sama hasilnya. Contoh berikutnya, 160 ditambah 23 untuk panjangnya menjadi 100 ditambah 60 ditambah 0. 0 di sini boleh ditulis atau tidak ya, saudara-saudara. Kemudian 23, maka ditempatkan di puluhan dan satuan menjadi 20 ditambah 3. Setelah itu kita jumlahkan. 0 ditambah 3 berapa? 0 ditambah 3 ya 3. 0 ditambah 0, 0. 6 ditambah 2 berapa? 6 ditambah 2, 8. Maka 100 kita turunkan. 100 ditambah 80 ditambah 3 menjadi 183. Cara bersusun pendeknya, 160 ditambah 23. 0 ditambah 3 berapa? 0 ditambah 3, maka 3. 0 tambah 3, 3. 6 ditambah 2 berapa? 8. 1 kita turunkan. Kita lanjut contoh berikutnya dengan menjumlahan ratusan dengan ratusan ya, saudara-saudara. Perhatikan 175 ditambah 123. Di sini sudah angka ratusan ditambah ratusan. Perhatikan jika cara bersusun panjang kita masukkan 175 yaitu angka 100 ditambah 70 ditambah 5. Kemudian angka 123 kita susun panjang seperti yang di atas menjadi 100 ditambah 20 ditambah 3. Kemudian jika sudah, kita jumlahkan angka belakang terlebih dahulu. 5 ditambah 3. 5 ditambah 3 berapa? Ya, 8. Kemudian 0 ditambah 0, kita tulis 0. Kemudian 7 ditambah 2. 7 ditambah 2 berapa? 9, betul. Kemudian 100 ditambah 100, kita jumlahkan nolnya dulu, kita turunkan 0 tambah 0, 0. Kemudian yang kedua 0 tambah 0, 0. 1 ditambah 1 berapa? 1 ditambah 1, 2. 200 ditambah 90 ditambah 8, kita masukkan menjadi 298. Dan masukkan angka depannya ya, saudara-saudara, menjadi 298. Bagaimana dengan cara bersusun pendek? 175 ditambah 123. Maka kita jumlahkan 5 ditambah 3, 5 ditambah 3, 8, betul. 7 ditambah 2, 7 ditambah 2 ya. Berarti berapa? 9. Kemudian 1 ditambah 1 berapa? 2. Hasilnya sama. Bersusun panjang 298, bersusun pendek juga 298. Saja ingatkan lagi, jika menjumlahkan sebisa mungkin tulisannya adalah urut, di mana ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Kemudian angka yang belakang dulu yang kalian jumlah ya. Lanjut depannya dan depannya. Contoh ke-6, kita buatkan lagi angkanya. 160 ditambah 135.
Kita keluarkan lagi angkanya yang bersusun panjang 160 ini menjadi 100 ditambah 60 ditambah 0. Kemudian 135 cara bersusun panjangnya kita keluarkan lagi angkanya menjadi 100 ditambah 30 ditambah 5. Setelah seperti ini kita jumlahkan bersusun. 0 ditambah 5 berarti berapa? Ketika dijumlahkan dengan 0 maka hasilnya bilangan itu sendiri. Maka 5. Tuh. 0 ditambah 0. 6 ditambah 3 berapa? 9. 0 ditambah 0. 0. 0 ditambah 0. 0. 1 ditambah 1. 2. Maka 200 ditambah 90 ditambah 5 hasilnya 295. Yang ditulis cuma angka depannya ya. Kemudian bagaimana dengan cara bersusun pendek? Perhatikan, kita jumlahkan dari yang paling belakang. 0 ditambah 5 berapa? Ya, 5. 6 ditambah 3 berapa? 6 tambah 3. 9. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2. 295. Maka cara bersusun panjangnya jawabannya 295. Bersusun pendek juga seperti itu. Sama. Kita lanjut contoh berikutnya. Kita lanjut contoh berikutnya yaitu bilangan ratusan dijumlah dengan bilangan ratusan yang bukan hanya 100 ya. Seperti ini. Jadi 275 ditambah 323. Maka di sini sudah diberikan bersusun panjang 200 ditambah 70 ditambah 5. 323 menjadi 300 ditambah 20 ditambah 3. Jika sudah, kita jumlahkan 5 ditambah 3 berapa? 5 ditambah 3 8. Betul. 0 tambah 0 0. 7 tambah 2 berapa? 9. Kemudian 0 tambah 0 0. 0 tambah 0 0. 2 ditambah 3 berapa? 2 ditambah 3 5. 500 ditambah 90 ditambah 8 hasilnya 598. Ditulis depannya saja. Bagaimana dengan bersusun pendek? 5 ditambah 3 berapa? 5 ditambah 3 8. 7 ditambah 2 berapa? 9. 2 ditambah 3 5 ya. Hasilnya sama 598 dan 598. Contoh berikutnya 440 ditambah 235. Di sini cara bersusun panjangnya 440 menjadi 400 ditambah 40 ditambah 0. 0 bisa ditulis 13. Kemudian 235 menjadi 200 tambah 30 ditambah 5. Setelah itu kita jumlahkan 0 ditambah 5 berapa? Nah, 0 tambah 0 0. 4 tambah 3 berapa? 7. 0 tambah 0 0. 0 tambah 0 0. 4 ditambah 2 4 ditambah 2 berapa? 6. 600 ditambah 70 ditambah 5 hasilnya 675. Bagaimana dengan cara bersusun pendek? 0 ditambah 5 berapa? 0 ditambah 5 5. 4 ditambah 3 berapa? 4 ditambah 3 7. 4 ditambah 2 6. Hasilnya 675. Alhamdulillah kalian sudah belajar bagaimana menjumlahkan penjumlahan tanpa menyimpan dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Maka untuk lebih memahamkan kalian kerjakan ayo berlatih di sini dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek.
Jadi 5 nomor ini kalian tulis di buku tulis kalian dan kalian jumlahkan dengan cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Seperti yang sudah Ustazah contohkan di materi sebelumnya. Kemudian jika sudah, kirimkan jawabannya melalui foto ke Ustazah ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup pembelajaran dengan doa sesudah belajar. Doa sesudah belajar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah berdoa, sudah belajar tentang penjumlahan tanpa menyimpan. Semoga kalian paham. Dan jika belum, silahkan diputar ulang ya videonya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar ya. Ustazah akhiri akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.